Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Iqraran biwahdaniyatih wa i'tirafan binubuwatih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalam ala man arsalallahu lirsyadil ibad ala wa ala alihi wa sahbihi muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para mustami'in, mari kita lanjutkan ngaji kita yang sempat tertunda kemarin satu kali karena ada tugas di posko COVID. Hari ini alhamdulillah Allah berkenan memberikan waktu kepada kita untuk melanjutkan tentang bab puasa yang insya Allah masih ada 2 pertemuan lagi tentang bab puasa, yang selebihnya nanti insya Allah apabila ada waktu dan kesehatan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang bab-bab lain selain puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu hadhil jalsah mithlamana wa ahluna wa aslafuna wa abauna sholihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Waliridhallahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa al-fatihah ila nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati walidina wa ila ummahatina wa ila muallimina wa ila masyayikhina wa ila asatidina wa ila akhina min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi fadlil asyril akhiri ing dalem nerangaken keutamaane 10 dina al akhiri kang akhir, wa lailatul qadri lan nerangaken lailatul qadar, wal i'tikafi lan nerangaken i'tikaf, wa ihya'i lailatayil idi lan nerangaken ngurip-urip wengi lorone Idul Fitri lan Idul Adha, wa shadaqatil fitri lan jelasaken sedekah fitri. Sedekah fitri sing dimaksud niku zakat fitrah. Jadi sedekah iki ana sedekah sunah lan sedekah wajib. Sedekah sunah ora kaiket dene wektu, dene sedekah wajib sing dimaksud zakat. Zakat ana zakat sunah lan zakat wajib. Zakat sunah yang dimaksud sedekah, zakat wajib yang dimaksud zakat mal karo zakat fitri. Ahraja ngriwayataken hadis asy-syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim an Aisyata saking Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Sayyidatuna Aisyah, kana ana annabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalika mlebu al asyru apa 10 dina al akhiru kang akhir, syadda mongko nying setake sapa Kanjeng Nabi mizarahu ing tapiye Kanjeng Nabi, wa ahyalan ngurip-urip sapa Kanjeng Nabi lailahu ing wengine al asyrul akhir. Dados Kanjeng Nabi nalika mlebet wonten sedasa dina sing terakhir saking bulan Ramadan, ketika Nabi masuk ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, menyingsingkan lengan bajunya.
Yang dimaksud adalah beliau bersungguh-sungguh karena waktu yang disediakan oleh Allah, bulan kemuliaan ini, bulan diskon ini, bulan Allah itu mengobralkan pahalanya, itu tinggal 10 hari lagi atau tinggal 30%. Maka Rasulullah semakin bersemangat, semakin memanfaatkan dengan giat melebihi dari hari-hari sebelum 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat li muslimin milik Imam Muslim, qalat, berkata siapa Sayyidatuna Aisyah, karena ada an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu, iku nemen-nemeni atau lebih bersungguh-sungguh. Siapa Nabi fil asri, di dalam 10 hari al-akhiri yang akhir, ma akan perkara la yajtahidu, yang tidak bersungguh-sungguh siapa Nabi fi ghairihi, di dalam selain ma. Dalam hadis riwayat Muslim ada redaksi yang lain, yang mana sumbernya dari orang yang sama, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa teks hadisnya tidak seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dalam Imam Muslim teks hadisnya, redaksinya berbunyi begini, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Secara substansinya sama dengan hadis yang pertama, hanya beda redaksinya saja, yaitu Nabi lebih bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, melakukan hal yang tidak dilakukan selain dari 10 hari terakhir pada bulan Ramadan tersebut. Karena an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussu, iku ngususake atau mengkhususkan al-ashral awakhira, akan 10 hari yang terakhir, fi ramadhana, pada bulan Ramadan, bi akmalin, kanti piro-piro amal, dengan beberapa amal ibadah, la yakmalu, yang tidak melakukan siapa Nabi ha akan akmal, fi baqiyatis syahri, ing dalem sekerine bulan. Jadi pada bulan Ramadan khususnya yang 10 hari terakhir, Nabi mengkhususkan melakukan yang dilakukan pada bulan selain pada bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Jadi ada amalan-amalan khusus yang memang dilakukan oleh Nabi pada setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ahraja, hadis kedua, wa ahraja lan ngetokake mentakhrij hadis Ad-Dailami, siapa Imam Ad-Dailami, an Anasin, dari sahabat Anas, hadisnya innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri walam yu'tiha man kana qablahum. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, wahabali ummati, memberikan, menganugerahkan kepada umatku Lailatul Qadri, yaitu 1 malam Lailatul Qadar, walam yu'tiha mangkana qablahum, dan Allah tidak memberikan malam tersebut kepada umat-umat sebelum umatku. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia karena memang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dikisahkan atau pernah diceritakan oleh ulama bahwa pada saat Nabi Musa, atau kemudian kita kenal sejarah namanya Nabi Sam'un, itu beliau hidupnya 500 tahun. Yang 250 tahun yang pertama digunakan untuk bermaksiat, akan tetapi diberi kelebihan oleh Allah berupa kesaktian.
setelah beliau dihukum oleh raja karena pengkhianatan istri, akhirnya beliau memohon kepada Allah sebelum dihukum tersebut agar kekuatannya dikembalikan dan berjanji akan taat kepada Allah dengan sisa usia yang diberikan. Akhirnya permohonan Sam'un tersebut, Nabi Sam'un tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga usia yang tersisa yaitu 250 tahun setelahnya khusus digunakan untuk amal ibadah. Maka saat peristiwa ini diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat akhirnya protes terhadap Nabi. Sungguh enak umat-umat terdahulu, bagaimana mereka diberi usia yang sangat panjang sehingga bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan waktu yang lebih lama daripada umat-umat sekarang. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa umatku atau umat sekarang diberikan kemuliaan oleh Allah Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya atau melebihi dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un sesuai dengan hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wat-Tabarani dan meriwayatkan hadis ya Imam At-Tabarani an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, iltamisu nyupriyo sira ha ing Lailatul Qadar fil asril awakhiri, nanggone 10 dina kang akhir. Carilah, upayakanlah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yaitu carilah Lailatul Qadar. Fa innaha witrun, karena Lailatul Qadar itu jatuh pada lazimnya jatuh pada hari-hari yang ganjil. Fi ihda wa isrin, pada malam 21, au salasi wa isrina, atau malam 23, au khamsin wa isrina, atau 25, au sab'in wa isrina, atau 27, au tis'in wa isrina, atau 29, au tis'in wa isrina awakhiri lailatin, di beberapa akhirnya malam. Carilah, berusahalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar hari terakhir, terutama pada tanggal-tanggal ganjil. Itu hadisnya Rasul. Meskipun yang tahu kapan turunnya Lailatul Qadar, kapan dianugerahkannya Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad, itu Allah yang tahu. Bisa terjadi pada sebelum 10 hari terakhir, bisa terjadi pada tanggal-tanggal genap, akan tetapi Rasul memberi isyarat, carilah pada tanggal-tanggal ganjil, terutama pada akhir malam. Akhir malam pada tanggal 10 hari terakhir, terutama pada tanggal-tanggal ganjilnya. Bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa tanggal 25, bisa tanggal 27, bisa tanggal 29. Apa yang didapat oleh umat Nabi pada malam-malam tersebut? Faman qamaha imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufiralahu ma taqaddama min dambihi, maka dosa-dosanya yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang belum dilakukan. Tapi ingat, dosa ini adalah dosa yang hanya berhubungan makhluk atau manusia, hamba dengan Kholiknya, dengan penciptanya atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa-dosa yang dilakukan karena sesama manusia. Hal itu harus dimintakan maaf terlebih dahulu. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berkaitan dengan sesama manusia sebelum orang yang dizalimi tersebut memberikan maaf. Nah, jadi dosa yang otomatis dihilangkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah dosa-dosa kecil yang memang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sengaja ternyata pernah menyakiti orang. Maksud kita baik, akan tapi ternyata orang lain merasa tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Itu adalah dosa-dosa kecil. Kan tapi kalau dosa yang disengaja, dosa-dosa besar, mendolimi orang lain, tidak mungkin diampuni oleh Allah kecuali orang tersebut sudah memberi maaf kepada kita atau kepada orang yang mendoliminya. Wahwa an Wa'ilah, dari Imam Wa'ilah, Lailatul Qadri Lailatun Baljah. Tanda-tandanya dari Lailatul Qadar, ya, ada indikasi kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Apakah malam 21, apakah malam 23, 25, 27, 29 dan lain sebagainya. Ini ada tanda-tandanya, ada indikasinya. Rasulullah memberi indikasi begini, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang cerah. Laharotan, tidak panas, dari siang harinya pun tidak panas, akan tapi juga tidak gelap karena mendung dan lain sebagainya. Jadi sinar matahari tetap bersinar cerah tapi tidak terasa panas di kulit. La baridata, dan tidak dingin. Wala sihaba, tidak ada mendung, tidak ada awan yang menutup sinar matahari atau menghalangi sinar matahari jatuh ke bumi. Fiha wala matorun, dan tidak hujan. Wala rihun, dan tidak ada angin. Tidak ada angin kencang. Wala yurma fiha binajmin min malaikatin min alamati yaumiha. Nah, pada hari itu pun tidak ada bintang jatuh. Karena bintang jatuh itu sebetulnya adalah malaikat yang melempar jin saat jin tersebut akan mengintip catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, kemudian dilempar oleh malaikat dengan bintang, dengan meteor. Nah, hal itu tidak terjadi pada hari itu. Itu tanda-tanda dari mulai siang hari, bukan malam harinya. Dari siang hari itu sudah terlihat cerah, tapi tidak panas, tidak dingin, tidak hujan, sejuk, tapi cerah. Itu salah satu atau diantara tanda-tanda akan datangnya Lailatul Qadar pada malam harinya. Antatlu asyamsu la syi'an laha. Jadi matahari terbit tapi tidak ada sinar yang sempat menyengat, sampai menyengat seperti sinar matahari pada masa atau musim kemarau yang biasa kita lihat. Itu beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar. Wan Nasai, dan meriwayatkan hadis siapa Imam An-Nasai, An Aisyata, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidatuna Aisyah. Terutama hadis-hadis tentang perempuan itu Sayyidatuna Aisyah. Rahasianya bagaimana? Jadi kemarin sempat viral lagu tentang Sayyidatuna Aisyah, akan tetapi itu menimbulkan kontroversi, di mana bahwa banyak keterangan, banyak hadis, banyak jelas para ulama menjelaskan bahwa istri yang paling utama di sisi Rasul adalah Sayyidatuna Khadijah. Akan tapi kemarin yang diangkat Aisyah, itu lumrah lah ya. Akan tapi itu dilihat dari sisi seperti generasi milenial sekarang. Nah, itu membuat kontroversinya. Sayyidatuna Aisyah itu beberapa kali sempat mengutarakan kecemburuannya terhadap Sayyidatuna Khadijah yang setiap kali selalu disebutkan oleh Rasulullah. Maka beliau melalui putrinya yaitu Sayyidatuna Fatimah yang memang usianya itu tidak terpaut jauh dari beliau, itu menyampaikan apa yang dirasakannya, kecemburuannya terhadap Sayyidatuna Khadijah. Artinya Sayyidatuna Fatimah juga menyampaikan kecemburuan ibu tirinya yaitu ibu Fatimah, ibu Aisyah kepada ayahnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan keutamaan tentang Sayyidatuna Khadijah. Ternyata dari kecemburuan Sayyidatuna Aisyah itu memunculkan hikmah, di mana banyak hadis muncul, banyak hadis yang diriwayatkan terutama tentang keutamaan Sayyidatuna Khadijah.
Dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan adalah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah karena memang mengorek keutamaan dari Sayyidatuna Khadijah saat mendampingi Rasul dari Rasul pertama berdakwah hingga beliau menjelang berhasil, karena sebelum atau mendekati waktu di mana Rasulullah sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Aisyah lagi, Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis begini. Qalat, berkata siapa Sayyidatuna Aisyah, qultu ya Rasulullah, aro'aita in alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Nah, beliau matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, wahai Kanjeng Nabi, aro'aita mbok yoho, saya dikasih tahu apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya baca saat malam Lailatul Qadar itu tiba. Nah, ma aqulu fiha qala, maka Rasulullah menjawab, kuli, bacalah atau berkatalah, ucapkanlah engkau wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwu fa'fu anni. Maka kalimat ini selalu kita baca setelah setiap kali kita selesai sholat witir setiap malam. Yaitu setiap kali kita setelah selesai sholat tarawih, kemudian kita sholat witir, pasti kalimat ini selalu kita baca 3 kali. Iya, pertama mesti asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullahal azim wa nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali. Yang kedua, subhanal malikil quddus subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war. Yang ketiga, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimat ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah jika menghadapi atau menjumpai Lailatul Qadar. Maka setiap malam kita baca, setiap kali kita membaca setelah sholat witir, kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya adalah, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, afuwun itu zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau adalah zat yang mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah kami, ampunilah saya. Ya, jadi biasanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anna, ditambahkan ya karim, itu sudah di luar dari bacaan tersebut. Tapi ya-nya itu ya nida atau munada, memanggil, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa ahraja, dan meriwayatkan hadis Ad-Dailami, siapa Imam Ad-Dailami, an Aisyah, ini dari Sayyidatuna Aisyah lagi, luar biasa beliau. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah, man, ini sudah ke itikaf, Lailatul Qadar sudah ya. Lailatul Qadar, ingat, saya simpulkan bahwa setiap kali 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kita sekarang sudah masuk ke malam 15. Nanti malam itu malam ke-15. Besok sudah malam ke-16. Malam ke-16 sudah membaca doa kunut setiap kali. Nah, nanti 10 hari terakhir, kesimpulan dari ngaji sore hari ini adalah Nabi Muhammad SAW selalu lebih menekankan ibadah-ibadah dilakukan pada 10 hari terakhir setiap bulan Ramadan, tidak sama dengan hal atau ibadah yang dilakukan pada hari-hari selainnya atau di luar hari-hari tersebut. Yang kedua, upayakanlah atau carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Bisa 21, 23, 25, 27, 29. Yang ketiga, Sayyidatuna Aisyah bertanya, bagaimana atau apa yang saya baca Lailatul Qadar tersebut ya Rasul? Rasulullah menyuruh beliau agar membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sebanyak-banyaknya. Ini apa yang dikatakan Rasul kepada sahabat,
apa yang dikatakan Rasul kepada para perawi hadis itu juga sabda beliau kepada umatnya atau pada kita. Maka 10 hari terakhir nanti kita memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sedikit lagi. Wa ahraja ad-Dailami, dan meriwayatkan hadis siapa Imam ad-Dailami an Aisyah dari Sayyidatuna Aisyah. Man i'takafa Lailatul Qadri, barang siapa yang iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid, baik itu membaca zikir, membaca Al-Quran maupun tidak, hanya merenung saja, tidak tidur tapi hanya merenung saja, merenung memikirkan ayat-ayat kebesaran Allah. Tafakkaru fi khalqillah, yaitu disuruh berfikir atas ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, dan jangan berfikir atas zat Allah. Berfikir tentang penciptaan Allah, tentang apa yang diciptakan oleh Allah adalah perintah untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan pada saat di dalam masjid pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau kemudian kita sebut iktikaf. Barang siapa yang iktikaf pada Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, melebur dosa-dosa kita. Memang ini bulan obral. Allah Subhanahu wa taala cuci gudang untuk membersihkan dosa-dosa umatnya, yaitu dengan memberikan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Mengistimewakan umatnya dengan banyak amalan yang mana untuk membersihkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi, dan meriwayatkan hadis siapa Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi an Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas, al-mu'takifu ya'kifu dzunuba wa yajri lahu minal ajri ka ajri amilil hasanati kulliha. Barang siapa yang iktikaf, maka iktikaf tersebut bisa melebur dosa-dosanya orang tersebut, dan dia seolah-olah melakukan kebaikan-kebaikan ke ajri amilil hasanati kulliha, seperti seolah-olah orang layaknya orang yang melakukan semua kebaikan di seluruh hidupnya, melakukan kebaikan. Maka orang yang iktikaf pada hari Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut dosanya akan dilebur dan mendapatkan kebaikan seolah-olah orang tersebut selama hidupnya melakukan kebaikan terus menerus. Luar biasa. Satu lagi ya. Wasyaikhani an Aisyah radhiyallahu anha, masih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadana hatta tawaffahullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad pada 10 hari terakhir selalu i'tikaf sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian para istrinya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Baihaqi, dan meriwayatkan hadis siapa Imam Baihaqi Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu an, dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Man i'takafa asyran fi Ramadana kana kahajjataini wa umrataini. Barang siapa yang i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seolah-olah ia sudah melakukan haji 2 kali dan umroh 2 kali. Kahajjataini wa umrataini, seolah-olah dia sudah melakukan haji 2 kali dan umroh 2 kali hanya dengan iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir. Wis kajine wong kere niki, mangkate masjid bae, iktikaf wis padha mangkat kaji pindho umroh pindho. Wa Tabarani an Abi Umamah tamamur ribat arba'una yauman wa man rabata arba'ina yauman lam
yab'i walam yashtari walam yahdath hadathan kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu umuhu ila airihi wallahu a'lamu bisawab. Ini materi ini bisa kita lanjutkan untuk materi besok sore karena sudah tidak iktikaf lagi. Jadi kesimpulan ada dua hal yang saya sampaikan, yaitu pertama tentang bagaimana Rasul mengistimewakan 10 hari terakhir. Yang kedua tentang Lailatul Qadar, iktikaf pada 10 hari terakhir. Nanti kita semoga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah istiqomah kepada kita, waktu, kesempatan, kesehatan agar kita dapat melakukan seperti yang dicontohkan, didahulukan oleh Rasulullah, yaitu lebih bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Barangkali Ramadan ini adalah tahun terakhir bagi kita, maka kita akan mendapatkan keistimewaan. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.